kepada Saudara Galus Presiden Dewa Ganda. Saya mulai mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Keberlanjutan Material Bambu pada Bangunan Aula Bambu Bumi Pemuda Rahayu. Jadi, mulai dari isu yang sangat sering dibahas belakangan ini, yaitu global warming, apalagi dalam industri arsitektur, dampaknya cukup besar terhadap pemanasan global, sehingga diperlukan inovasi-inovasi untuk mewujudkan arsitektur yang berkelanjutan, terutama dengan melakukan inovasi pada material-material yang berkelanjutan. Pada penelitian ini, saya mengambil material bambu untuk saya teliti dengan objek Aula Bambu Bumi Pemuda Rahayu di Bantul, di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi, bangunan ini adalah bangunan publik yang bisa digunakan oleh warga sekitar, bisa digunakan untuk residensi, untuk rapat RT bahkan, untuk kumpul Karang Taruna, dan lain sebagainya. Jadi, bangunan ini menjadi contoh yang cukup unik, terutama di kota Yogyakarta, karena tidak cukup banyak bangunan bambu yang menarik di sini, terutama dengan struktur bentang lebar, yang cukup lebar juga untuk ukuran bangunan bambu, dan juga kompleksitas strukturnya yang cukup menarik. Nah, bangunan Bumi Pemuda Rahayu itu sendiri adalah, jadi bangunan Aula Bambu Bumi Pemuda Rahayu ini mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan, di mana disampaikan juga oleh arsiteknya, diprakarsai oleh Pak Markus Wijaya dari Rujak, lalu Mas Rimintomo, dan juga desainer bambunya Evan Adiwira. Jadi, Mas Rimintomo dan juga Pak Evan itu menyatakan bahwa bangunan ini memang mengedepankan nilai keberlanjutan, dilihat dari pemilihan materialnya, lalu bentuknya, menyikapi tapaknya bagaimana. Namun, sebagai mahasiswa, saya punya pertanyaan, apakah betul-betul diterapkan nilai keberlanjutan pada bangunan ini? Terutama material bambu adalah material yang berkelanjutan, namun kadang digunakan dengan tidak tepat sehingga tidak dapat mengoptimalkan nilai keberlanjutannya. Lalu, pada penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif kuantitatif, dan juga saya membandingkan antara teori dengan objek yang saya dapat. Saya mendapatkan objek empirik berupa foto-foto di sana, detail-detail, lalu juga saya mengunjungi tempat objek penelitiannya ketika hujan, ketika panas, lalu saya juga mendapat gambar kerja dan juga wawancara dengan arsitek-arsiteknya. Untuk keberlanjutannya sendiri, atau siklusnya, saya menggunakan teori dari Jong Jin Kim, tentang building material life cycle, atau siklus material bangunan. Beliau menyatakan bahwa siklus material bangunan itu bisa dilihat dari 3 fase, yaitu pre-building, building, dan juga post-building. Artinya sebelum bangunannya jadi, setelah bangunannya berdiri, dan juga setelah bangunannya tidak post-building phase-nya. Namun, istilah tersebut disederhanakan menjadi istilah desain, konstruksi, dan juga renovasi dan perawatan yang lebih familiar dengan dunia arsitektur. Untuk teorinya sendiri, saya menggunakan teori-teori dari Heinz Frick, dari buku Ilmu Konstruksi Bangunan Bambu, lalu juga dari Bruno Kelber, dari Stuttgart, dan juga ada juga buku-buku lainnya yang berisikan tentang teori struktur bangunan bambu. Analisis tahap pertama adalah mengenai aspek desain. Artinya pada saat perancangan, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk bangunan bambu. Yang pertama adalah pemilihan material. Bangunan ini menggunakan bambu tali, di mana sebetulnya kurang familiar digunakan sebagai material bangunan. Yang lebih sering digunakan itu bambu petung yang diameter lebih besar. Namun secara sifat mekanika tidak terlalu beda jauh, hanya berbeda ukuran diameternya saja. Untuk preservasi materialnya juga, bambu di sini sudah diawetkan dengan boraks borik. Artinya bambunya sudah bisa lebih awet, tahan rayap, dan juga ketahanannya bisa bertambah berkali-kali lipat. Berikutnya adalah upaya desain untuk melindungi dari pengaruh lingkungan, karena bambu itu material alam, sehingga harus dijaga kadar keringnya, kadar basahnya, tidak boleh terkena paparan sinar matahari. Yang pertama di sini adalah bambu itu harus dihindarkan dari kontak langsung dengan tanah. Jadi bambu tidak boleh menyentuh tanah agar tidak basah. Dan bangunan ini berhasil menghindarkan bambu dari tanah dengan meletakkan setinggi 1,5 meter dari permukaan tanah. Lalu bambu juga tidak boleh terkena air hujan agar tidak basah.
kecepatan angin di sana sebenarnya rata-rata tidak terlalu besar, tidak terlalu rendah, sehingga sudut 40 derajat yang dihasilkan dari treatise-nya sudah cukup untuk melindungi bambu dari air hujan. Namun untuk gambar yang sebelah kanan, itu sisi depan dan sisi belakang itu sama, sudutnya cukup besar, 70 derajat. Namun dibantu oleh vegetasi di sekitar sana, sehingga ketika hujan angin pun, air tidak bisa masuk. Ketika saya ke sana pun ada kondisi ketika hujan, dan saya memang tidak melihat ada basah yang masuk. Namun, sepertinya pada kondisi-kondisi tertentu yang ketika hujan sangat lebat, bagian ini adalah bagian yang terpapar oleh air hujan, sehingga terlihat di sini warnanya sudah mulai berubah, berbeda dengan bagian-bagian yang lain. Lalu yang berikutnya adalah bambu itu tidak harus dihindarikan dari panas matahari, sehingga tingkat kekeringannya dan basahnya bisa terjaga. Prinsipnya sebenarnya mirip dengan menghindarkan dari air hujan, artinya dengan tritisan yang cukup lebar, dan juga dibantu oleh orientasi bangunan yang mengarah ke utara dan selatan, sehingga sisi yang terpapar dengan sudut yang besar tadi tidak terpapar matahari. Lalu untuk bagian dapur, yaitu bagian yang kegiatan yang menggunakan api, juga harus dihindarkan dari bangunan karena bambu material yang mudah terbakar. Dan juga desainnya yang cenderung menggunakan elemen-elemen horizontal dan juga diagonal, sehingga ketika ada api tidak mudah menjalar ke atas. Lalu juga sistem strukturnya menggunakan sistem struktur busur rangka batang dengan pondasi umpak dengan sisi bawahnya yang lebih lebar, sehingga gaya lenting dari busur bambu itu dapat ditahan karena si pondasinya bersifat seperti buttress. Dan juga gaya lateralnya dibantu oleh gording yang mengikat setiap modul struktur, dan juga ada bracing juga yang mengikat struktur satu dengan yang lainnya. Dari aspek konstruksi, ditinjau dari jenis sambungnya, terdapat 3 jenis sambungan utama, yaitu sambungan baut dengan ikat ijuk, sambungan baut saja, lalu sambungan fishmouth, dan juga ada satu lagi sambungan pasak bambu. Ya, jadi sambungan pasak bambu ini hanya digunakan untuk menggabungkan 3 batang bambu untuk menjadi satu bagian struktur yang diameternya lebih besar. Lalu pada bagian ini terdapat kerusakan, ini menjadi catatan juga. Terlihat di bagian pangkal busur itu terdapat retak, walaupun sudah dicor dalamnya, tapi kelihatannya memang bagian ini adalah bagian yang menahan beban paling besar, sehingga harus disikapi lebih detail lagi. Dari renovasi dan perawatan, renovasi itu dilakukan terakhir pada 2018 dengan menambahkan satu struktur lagi di bawahnya. Jadi awalnya hanya satu struktur busur saja, lalu pada 2018 ditambah lagi satu struktur busur, lalu dibuka dengan rangka batang sehingga memiliki ketebalan yang lebih tinggi. Untuk perawatan juga terakhir dilakukan pada 2018 bersama dengan renovasi, selanjutnya tidak pernah dilakukan perawatan lagi. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebetulnya pemilihan bambu tali sebagai material utama itu sudah tepat. Proses pengawatan juga tepat, menghindarkan bambu dari pengaruh lingkungan juga dilakukan dengan baik. Sistem strukturnya juga sesuai dengan karakteristik bambu. Namun jika boleh memberi catatan, ada baiknya bila sumber material diambil dari sekitar tapak saja, karena di sana memang banyak bambu. Dan kebetulan materialnya diambil dari Sleman, walaupun masih satu provinsi, tapi berbeda kabupaten. Lalu untuk konstruksinya, sudah tepat sebetulnya, letak sambungan sudah dekat dengan ruas bambu, jenis sambungan sesuai dengan bebannya dan yang bekerja pada titik tersebut, dan juga pemasangannya sudah sesuai dengan karakteristik bambu itu sendiri. Hanya saja pada bagian retak tadi sebetulnya bisa diatasi dengan menambahkan pipa pralon pada dalam lubangnya, sehingga bautnya itu dilapisi oleh pipa pralon terlebih dahulu. Ini untuk menyebarkan beban dari retakan tersebut. Jadi renovasi juga tidak dilakukan perawatan sejak 2018, sayang sekali. Renovasi juga pada 2018, sebetulnya bambu itu harus sering-sering dilakukan perawatan untuk mengecekkan bautnya, untuk mengecek apakah ada bagiannya rusak. Namun di sini tidak dilakukan, dan ini juga menjadi catatan, sehingga untuk bagian renovasi dan perawatan ini adalah bagian yang paling kurang di bangunan ini. Juga dilihat dari strukturnya kompleks, sehingga sulit ketika harus dilakukan penggantian batang.
Terima kasih, sekian dari saya. Sebetulnya masih banyak hal-hal menarik yang bisa saya sampaikan, namun karena keterbatasan waktu, saya sudahi sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Saudara Galus Presiden untuk presentasinya. Kita lanjut ke presenter kedua, atas nama Yuka Julia, waktunya 7 menit, dipersilakan. Oke, ini udah ada presentasinya. Oke, selamat pagi Bapak Suryamanto, Bu Mira, dan Bu Sisista hadirin sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Elemen Penduduk Ruang dan Material terhadap Kualitas Akustik bagi kegiatan seminar di Auditorium Gedung Budaya Sabilungan, Bandung. Sebelumnya. Pendahuluannya, sebenarnya kalau misalnya di zaman sekarang kan kegiatan massal seperti seminar dan bermusik itu membutuhkan wadah gitu ya. Itu kan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kualitas akustik yang cukup baik lah. Kalau misalnya di zaman sekarang yang kadang-kadang terlihat tuh auditorium itu terkadang mengedepankan sisi estetikanya duluan, kemudian akustiknya dilupakan, makanya ada penelitian ini. Nah, objek studi yang saya teliti itu ada di Gedung Budaya Sabilungan ini di Soreang, Kabupaten Bandung. Bisa dilihat masanya tuh yang setengah lingkaran ini, dia kapasitasnya 852 kursi, dan dia fungsinya kebanyakan dipakai untuk seminar, sekitar 50% untuk seminar kedinasan, 25% untuk teater, kemudian 25% lagi untuk fungsi musik. Sehingga bisa diasumsikan kalau misalnya di auditorium ini banyak dipakai untuk pidato, kalau misalnya fungsi secara akustiknya. Ini ada foto-foto di dalam auditoriumnya. Ini juga lingkup penelitiannya hanya dalam auditoriumnya, karena kita meneliti kualitas akustik dalam sini kan. Beberapa masalah bisa terlihat pada awal survei. Salah satunya bisa dilihat yang di kiri atas ini, dinding belakangnya itu rata dan pakai material refleksi. Kalau misalnya melihat dari teori akustik, sebenarnya dinding belakang ini seharusnya pakai absorber atau tidak rata kan. Kemudian ini lagi ada masalah lagi, plafonnya itu walaupun ada cekukannya, dia banyaknya rata sebenarnya bentuknya. Walaupun di depan sini sebenarnya ada reflektor dekat panggung sini. Lihat lagi dari yang kiri bawah, ini angle-nya juga sebenarnya ini untuk kenyamanan visual sih. Melihat ke panggungnya agak kurang nyaman kalau misalnya dari kiri bawah. Yang kanan ini ya foto auditoriumnya secara hampir keseluruhan. Sini ada panggungnya, atasnya ada reflektor dari plafon. Ini ada denahnya, ini ada denah lantai dasar dari auditoriumnya sendiri. Kemudian ini ada balkonnya itu berada di atas, ini ada ruang kosong gitu. Jadi sebenarnya balkonnya tuh tidak mengurangi jarak dari panggung ke penonton yang paling jauh, cuman ada perbedaan elevasi aja dari lantai bawah sama lantai balkonnya, tidak mengurangi jarak. Terus ini ada potongannya, di depan sini ada panggungnya, berarti sumber suaranya di sini, gitu. Dan ini teori-teori yang saya pakai untuk meneliti objek studi saya. Untuk elemen pembentuk ruangnya sebenarnya ini pada awalnya diambil dari buku Ede Kacing untuk elemen pembentuk ruang. Dia menyebutkan kalau misalnya dari pembentuk ruang itu ada elemen horizontal dan vertikal. Kemudian dari elemen-elemen Qing itu dikembangkan menjadi dikategorikan menjadi elemen pembentuk auditorium yang diambil teori-teorinya dari bukunya dulu Mehta dan bukunya Sutanto. Jadinya seperti ini, ada elemennya, ada elemen dinding, plafon, lantai, area duduk, panggung, dan balkon. Kemudian ya ada elemen-elemen yang ada material pelapis untuk elemen pembentuk ruang ini. Kemudian dari semua variabel ini mempengaruhi parameter ideal untuk ruang akustik. Parameter idealnya ada sekian banyak ini. Ini diambil dari bukunya dulu dan Bistafa. Gitu, untuk kerangka teori yang dipakai. Ini ada kerangka penelitiannya, mirip-mirip seperti yang tadi sih. Ini metodologi penelitian yang dilakukan. Untuk penelitiannya dilakukan penelitian pascaudi ini sebenarnya pendekatannya memakai kuantitatif untuk analisis data yang didapatkan, dan kualitatif itu berupa observasi langsung.
Untuk pengumpulan datanya dipakai real-time analyzer. Ini tuh intinya ada alat untuk pengecek sound suara, ada speakernya dan ada alat real-time analyzer-nya. Ini bisa dipakai untuk dua metode, yaitu metode FFT dan metode impulse response. Kalau misalnya untuk metode FFT sendiri, ini dilakukan dalam keadaan hening, dipakai white noise dari omni speaker yang dari alatnya dan dari speaker existing-nya. Kemudian ada metode impulse response yang bisa dilihat ini settingannya. Ini titik ukur yang dilakukan untuk pengecekan pengukuran di auditoriumnya. Ada sekitar 20 titik di lantai bawah dan ada 3 titik di balkon. Ini pengukurannya dilakukan dalam keadaan kosong berhubung sedang corona. Gitu. Ini data-data yang didapatkan dari observasi langsung, bisa dapatkan data material pelingkup untuk ruangan ini, dipakai buat perhitungan RT manual dan analisis cacat akustik yang ada dalam ruangannya. Kalau untuk metode FFT sendiri, tadi sudah dijelaskan, untuk white noise dikeluarkan dari speaker dodecahedron dan speaker existing. Ini bisa didapatkan data persebaran suara dari auditorium sendiri, kemudian dari kondisi hening sendiri, ini bisa dapat data bisingan ruang pada dasarnya. Untuk metode impulse response kita bisa mendapatkan 4 data ini yang dipakai untuk analisis. Kemudian masuk ke analisisnya. Ini data yang didapatkan pada saat keadaan ruangannya hening. Bisa dilihat kalau misalnya dari datanya sih ini sudah sesuai dengan tingkat kebisikannya yang diperbolehkan di fungsi pidato. Ini sih karena di sekitar ruangannya ini banyak buffer-buffer, dan di ruangannya sendiri pada lapisan terluarnya itu sudah pakai kaca, jadi cukup mengurangi bising yang masuk ke dalam ruangan. Jadi di ruangan ini bisingnya sudah cukup baik kalau misalnya dari parameter akustik. Nah, ini distribusi white noise yang dari omnispeaker atau dari dodecahedron. Persebaran suara sendiri sudah cukup rata dengan di seluruh titik ukur tuh tidak lebih perbedaannya dari 5 desibel. Jadi untuk distribusi sendiri sudah oke. Ini ada gambar untuk distribusi suara dari reflektor dindingnya. Yang bermasalah itu sebenarnya dinding-dinding di sekitar depan sini kurang efektif untuk persebaran suara. Kemudian ini ada persebaran dari plafonnya juga kurang baik untuk persebaran suara karena rata gitu. Ini untuk letak speaker existing-nya. Ini ada datanya. Sebenarnya kalau misalnya dari data semua frekuensi itu tidak terlalu menunjukkan ada keanehan, tapi kalau misalnya dilihat dari per frekuensi bisa dilihat kalau misalnya di frekuensi menengah sampai ke tinggi itu ada hotspot di tengah. Itu karena speakernya banyakan diarahkan ke tengah sini yang ada hotspotnya tadi itu. Kemudian ini ada analisis reverberation time-nya. Reverberation time-nya sebenarnya sudah cukup oke untuk ruangannya sendiri. Cacat akustik yang terjadi di ruangannya itu ada gaung. Ini bisa dilihat dari refleksi suaranya, ada suara yang ngumpul di sini, terlalu banyak refleksi di area penonton. Kemudian ada EDT. EDT-nya ini sebenarnya tidak masuk ke standar. Ini berbeda dengan RT karena ini diukurnya dalam keadaan kosong, jadi koefisien absorpsi dari penonton tidak masuk, makanya EDT-nya ini tidak masuk ke standar. Ada lagi sebenarnya karena ini sebenarnya volume ruangannya terlalu besar untuk pidato. Itu juga salah satu aspek yang STI dari ruangan sendiri sudah oke. Kemudian untuk clarity-nya, sebenarnya kebanyakan dari ruangannya sudah memenuhi standar clarity, tapi di bagian kanan sini ada perbedaan konstruksi sehingga di sini STI-nya tidak memenuhi. Tapi bagian besar ruangan sudah memenuhi. Speech sound level tidak memenuhi karena refleksi suaranya kurang baik di dalam ruangannya. Dilihat dari dinding-dinding yang kurang efektif dan plafonnya tidak merefleksikan ini. Dinding yang kurang baik untuk refleksi suara. Kesimpulannya, ini ada kesimpulan parameter yang dipenuhi dan tidak dipenuhi. Kemudian ini ada pengaruh per variabel terhadap elemen pembentuk ruang dan material per variabel data. Kemudian ini juga ada grafik untuk menjelaskan pengaruh-pengaruhnya, apakah positif, negatif, ataukah ada
kedua pengaruh positif dan negatif dan besar atau tidak terhadap parameter yang diukur dari variabel-variabel yang dicek, variabel penduk ruangannya. Material paling berpengaruh, dinding berpengaruh dan plafon berpengaruh, sisanya kurang berpengaruh. Kemudian ini ada sarannya. Sarannya itu ada pemiringan dinding, ini juga mengurangi untuk volume ruangannya, dan untuk refleksi yang lebih baik ini ada refleksi ketika diperbaiki dindingnya. Ini ada perbandingan keduanya. Kemudian plafon juga diperbaiki untuk refleksi suara agar suara dapat mencapai ke semuanya. Ini ada perbandingannya, yang atas itu sebelum diperbaiki dan yang bawah sudah diperbaiki. Kemudian ada saran penggantian material, karena tadi editingnya tidak memenuhi kan. Dan di belakang ini juga materialnya diganti dengan absorber untuk menanggulangi cacat berupa gaum. Ini ada perbaikan distribusi speaker agar lebih merata dibanding tadi ada hotspotnya. Kemudian sudah sekian presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Yuka untuk presentasinya. Dua presentasi telah dilakukan. Sekarang waktunya kepada para pengulas untuk memberikan ulasan dari presentasi sebelumnya. Kepada Bapak Suryamanto dipersilahkan. Baik, terima kasih Vincent ya. Apakah suara saya terdengar di ruangan? Jelas, Pak. Terdengar. Ya, baik, terima kasih Vincent ya. Selamat pagi Galus dan Yuka. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak. Baik ya, Yuka. Baik ya. Jadi ini sudah mencerminkan riset arsitektur ya yang seperti disampaikan oleh dalam Prof. Salura tadi ya. Nah, tadi disampaikan oleh Galus ya tentang arsitektur bambu ya, bangunan dengan arsitektur bambu. Di sini terlihat bahwa Galus itu sudah sangat memahami bambu begitu ya. Saya sudah membaca laporan Anda dan poster Anda serta mendengarkan presentasi Anda. Saya mendapat kesan Anda sangat memahami bambu begitu ya. Nah, Anda juga sudah melakukan pengamatan yang baik ya pada observasi di lapangan ya, pengamatan di lapangan. Anda mengamati perubahan warna pada struktur bambu ya. Kemudian mengidentifikasi ini kerusakan-kerusakan begitu ya akibat paparan sinar matahari maupun air hujan begitu ya. Nah, Anda juga melakukan analisis-analisis terhadap desainnya begitu ya, perhitungan sudut sudut-sudut teritisan begitu ya, yang memungkinkan untuk kerusakan. Baik, jadi ini penelitian dalam aspek sustainability atau keberlanjutan ini sangat penting ya, karena dia menyangkut 3 hal yang paling utama ya di dalam arsitektur, yaitu bahan, yang kedua itu struktur, dan ketiga itu konstruksinya begitu ya. Nah, ketiga ini tidak bisa dipisah-pisahkan dalam arsitektur. Dia satu kesatuan, ya. Bahan, struktur, dan konstruksi. Nah, setiap bahan itu punya cara konstruksinya sendiri. Setiap bahan itu menuntut strukturnya sendiri, begitu ya. Setiap bahan itu membawa sistem, bagaimana dia disambung, bagaimana dia dibebani ya oleh dan bagaimana cara dia menyalurkan gaya-gaya begitu. Nah, itu 3 hal itu yang perlu dipahami ya. Pemahaman sifat bahan bambu. Tadi benar sekali ya Anda menyampaikan bahwa bambu itu punya gaya lenting ya, yang tidak dimiliki oleh ini dominan oleh bambu. Bahan-bahan lain punya gaya lenting juga ya, baja juga. Tetapi bambu ini spesial begitu ya.
kemampuan lentingnya cukup besar dan dia bisa dibentuk begitu ya, dipaksa berubah bentuk, diikat, disambung ya dengan konstruksi dengan join-join tertentu begitu ya, dia dipaksa untuk berubah dan kemudian dipertahankan begitu ya dengan sambungan-sambungan begitu ya. Nah, jadi dengan demikian maka struktur tadi punya sifat yang berbeda dengan struktur-struktur lain begitu ya. Strukturnya menjadi lenting juga begitu ya, mampu berdeformasi begitu ya terhadap beban-beban begitu ya. Nah, kuncinya adalah pertama ya pemahaman sifat-sifat bahan, kemudian bagaimana cara menyambungnya, membuat join-joinnya, membuat dia memaksa dia ini, dan lalu menjadi bentuk-bentuk yang stabil, tetapi memiliki kelentingan, begitu ya, kelentingan, begitu ya. Nah, jadi ini sangat saya apresiasi ya, ini kualitas arsitek yang meneliti, begitu ya, seperti tadi yang disampaikan ya, ini dalam penerapan ya ilmu-ilmu arsitektur, begitu ya. Yang baik begitu sehingga Anda bisa memahami arsitektur dengan baik. Ada satu pertanyaan buat Anda ya, Galus ya. Anda bisa dengar ya? Ya, bisa Pak. Saya mau menanya, ini dari area struktur ya. Ya. Apakah sambungan-sambungan ini bersifat sendi atau jepit begitu ya? Dengan memperhatikan sifat bahan bambu tadi yang mempunyai gaya lenting ya, dengan memperhatikan joinnya tadi yang diikat dengan ini begitu ya. Nah, itu ini sambungannya sendi atau jepit. Mungkin saya ingin dengar dari Anda. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak. Tadi apresiasinya juga terima kasih banyak. Sebetulnya untuk bagian sambungan ini itu terdapat setiap jenis sambungan itu memiliki karakteristiknya sendiri. Jadi khusus untuk sambungan yang menggunakan baut dan juga ikat ijuk itu bersifat jepit karena si bautnya itu sendi saja. Tapi ketika dia diikat ijuk, dia menjadi jepit karena untuk menahan momen di titik tersebut. Tapi untuk sambungan yang lain yang hanya menggunakan baut itu bersifat sendi. Baik ya. Kalau Anda memahami ilmu gaya juga ya, statika, ilmu gaya di dalam ini. Ya, ini dalam di dalam pemahaman umum tentang sambungan jepit yang kaku begitu ya, dan sendi yang bisa bertoleransi begitu ya. Jadi ini perlu juga dipahami oleh arsitek begitu ya. Nah, namun pada bangunan tadi bisa bersifat lenting secara keseluruhan begitu ya. Jadi gerak toleransi itu tidak hanya pada sambungan saja, tetapi juga pada batangnya, pada bambunya, sehingga dia dapat bertoleransi begitu ya. Nah, jadi ini pemahaman yang lebih luas dari sekedar teoritik yang sudah benar tadi disampaikan oleh Galus ya tentang sambungan sendi dan sambungan jepit begitu ya. Tetapi saya ingin membawa Anda, kita semua ya, untuk menyadari bahwa arsitektur bambu ini bersifat lenting begitu ya, bersifat lenting ya karena bahannya lenting begitu ya, sehingga kalau terkena beban, impact atau apa, dia bisa melendut begitu ya, kemudian nanti kembali ke asalnya begitu, ke bentuk asalnya, bukan karena hanya sambungan saja, tetapi karena sifat materialnya pada batang-batangnya. Ya baik, Galus ya, saya appreciate dengan semangat Anda dan pemahaman Anda yang sangat baik dan kerja keras Anda ya. Semoga Anda menjadi arsitek yang sukses nanti. Amin. Terima kasih banyak. Baik ya. Sama-sama Galus ya. Yuka ya, Yuka Yulia. Selamat pagi Yuka. Ya pagi Pak. Iya. Presentasi yang baik begitu ya. Sudah, aku tahu targetnya, aku tahu. Maaf, ada noise ya, maaf. Panitia ya, sudah hilang sekarang. Yuka, jadi Anda sudah melakukan presentasi dengan baik ya. Di balik itu Anda sudah melakukan riset dengan baik. Tadi ada beberapa unsur riset yang disampaikan dalam
keynote speaker tadi pagi ya, tentang pengumpulan data begitu ya. Jadi Anda sudah melakukan disiplin pengukuran yang baik begitu ya. Nah, jadi salah satu persyaratan di dalam melakukan riset itu kita memiliki disiplin-disiplin ya. Disiplin dalam pengambilan data, disiplin dalam pencatatan data, disiplin dalam pengolahan data, disiplin dalam presentasi data begitu ya. Nah, di sini Anda sudah menunjukkan disiplin pengukuran yang baik begitu ya. Anda melakukan analisis juga begitu ya. Setelah data dikumpulkan, Anda melakukan analisis terhadap distribusi suara begitu ya. Distribusi tekanan suara begitu sehingga intensitas suara di berbagai frekuensi tadi bisa Anda petakan dengan baik begitu ya untuk mengapresiasi. Nah, ini sudah skripsi, rasa skripsi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Purnama tadi, bahwa penelitian ini bisa menjelaskan kualitas desain dengan baik begitu ya, bahwa sebaran suara itu dapat dipetakan. Jadi pada saat kita merancang, pada saat kita membuat desain begitu ya, sebaiknya kita melakukan simulasi digital begitu ya. Karena dengan apa? Dengan simulasi digital tadi itu desain tadi ini dapat dipertanggungjawabkan begitu ya. Sehingga pada waktu Yuka datang berkunjung pada Gedung Budaya Sabilulungan ya, ini terlihat bahwa intensitas suaranya cukup baik begitu ya. Nah, bagi generasi saat ini, generasi milenial ya, generasi muda ya, ini lebih melek digital begitu ya, tidak buta digital begitu, sehingga berada dalam era di mana desain itu dapat dipertanggungjawabkan sebelum dibangun begitu, karena sudah disimulasikan dengan digital begitu ya. Ini pemahaman buat kita semua bahwa kualitas arsitektur itu yang dihasilkan oleh arsitek ini harus bisa dipertanggungjawabkan sebelum dibangun, sebelum digunakan begitu ya. Daripada nanti kita salah menggunakan, kita menemukan renovasi-renovasi yang lain begitu ya. Namun demikian memang tidak ada desain yang sempurna ya, tidak ada desain sempurna. Tadi ada indikasi hotspot ya pada frekuensi tertentu di tengah ruang begitu ya, walaupun berbentuk seperti kipas begitu ya, tetapi ada arah speaker yang ada intensitas ya hotspot di sana. Nah, juga saya sangat appreciate terhadap kerja keras Anda begitu ya, dan pemahaman Anda terhadap kualitas desain khususnya dalam bidang arsitektur ya, dan lebih rinci lagi pada aspek distribusi suara ya, intensitas suara pada berbagai frekuensi. Namun ada satu pertanyaan buat Yuka ya. Anda bisa mendengar saya Yuka ya? Bisa. Oke. Apakah peran bukaan ya? Bukaan itu ada bukaan cahaya, bukaan untuk ventilasi udara, bukaan untuk sirkulasi manusia, bukaan untuk thermal, maupun bukaan untuk akustik, untuk suara begitu ya. Jadi kalau kita membuka pintu ada bocor suara yang masuk, jendela yang tipis bocor suara dari luar masuk begitu ya. Bagaimana ini sedikit di luar itu. Saya ingin melihat wawasan Anda begitu ya. Apakah Anda hanya fokus pada apa yang dari riset, apa punya wawasan lebih ini ya tentang bukaan? Silakan dijawab. Bukaan di dalam ruang berarti ya Pak pertanyaannya? Untuk betul, ya bukaan dalam ruang. Pintu jendela. Kalau bukaan, sepengetahuan saya, pintu memang harus ada, tapi kalau misalnya bukaan itu sebenarnya harus dihindarkan karena itu bisa bocor ke dalam kan, suaranya bisa bising. Makanya kalau misalnya di auditorium besar tuh pintunya kadang-kadang dikasih double layer gitu. Di bawahnya juga ada sound stopnya. Dihindarkan sih karena biasanya bukaan tuh bising dan sulit dikontrol gitu Pak. Setahu saya. Iya, baik. Jadi ada dua pintu ya, double layer gitu, maksudnya dua pintu ya?
Iya, biar suaranya bocornya tidak masuk sih. Iya, baik Kalau bukan ya yang Yuka. lain biasanya Jadi, dihindarkan. ya. Jadi ini aspek bukaan juga perlu diperhatikan agar bocor akustik ya tidak dapat dilakukan ya. Kita perlu sound lock, perlu ya pintunya dapat dibuka bergantian begitu ya. Pintu masuk, kemudian sehingga kalau ada orang yang masuk belakangan itu tidak membuat bocor suara. Ya bagus, Yuka. Saya appreciate untuk prestasi Anda dan poster Anda juga menarik begitu ya. Oke, saya harap Anda bisa menjadi arsitek yang baik nanti di masa depan ya, dengan desain-desain yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia ya. Semoga waktu saya tidak lebih ya. Terima kasih banyak Pak Suryamanto. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak untuk ulasannya. Ke presenter yang ketiga, baik kita lanjut kepada Saudari Clara Evangeline Utamali, dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Hari ini saya berkesempatan mempresentasikan skripsi saya mengenai persepsi visual suasana ibadah dalam gereja. Cahaya adalah elemen penting dalam arsitektur gereja, karena salah satu peran arsitektur adalah membentuk pengalaman bangun gereja. Pengguna, maka dapat dikatakan cahaya menjadi elemen utama pengalaman gereja yang disebut suasana ibadah. Gereja sebenarnya menentukan suasana ibadah yang ideal melalui Konsili Vatikan kedua, yaitu terbuka, menerima, dan partisipatif. Di sini saya tertarik meneliti apa memang persepsi suasana ibadah gereja modern sudah sesuai dengan ini. Objek penelitian saya sendiri adalah Gereja Katolik Santo Laurentius yang terletak di Bandung. Saya memilih gereja ini karena arsitekturnya yang sudah terbentuk modern, serta aksesibilitas sumber dayanya untuk saya sendiri. Yang menjadi pertanyaan penting saya di sini adalah bagaimana resepsi visual umat terhadap suasana ibadah akibat desain pencahayaan di Gereja Katolik Santo Laurentius. Cara saya meneliti ini adalah dengan mengumpulkan literatur mengenai desain pencahayaan serta teori pembentukan suasana, lalu membandingkannya dengan data lapangan. Data lapangan sendiri di sini dibagi dua menjadi data kuantitatif, yakni data ukur performa desain pencahayaan di lapangan, serta data kualitatif, yakni data kuesioner persepsi visual umat yang diukur dengan metode semantik diferensial. Perbandingan antara dua jenis data inilah yang kemudian dianalisis untuk menjawab pernyataan penelitian. Literatur utama di sini adalah teori pembentukan suasana. Dalam teori ini, persepsi visual akan suasana dipecah menjadi 7 aspek yang berada di kotak putih di masing kiri dan kanan layar. Modifikasi pada 7 aspek ini menimbulkan suasana yang beragam. Oleh karena itu, 7 aspek ini yang menjadi kunci analisis data. Modifikasi ini dilakukan melalui penggunaan mode pencahayaan yang berada di tengah. Masing-masing aspek terkait dengan satu mode. Berikut ini merupakan foto-foto interior gereja dalam waktu-waktu yang berbeda dan kondisi pencahayaan yang berbeda juga. Terlihat bahwa gereja ini memakai pencahayaan alami dan buatan. Skematik pencahayaan alami dalam gereja adalah sebagai berikut, bila dilihat dari potongan gerejanya, sedangkan skematik desain pencahayaan buatan gerejanya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah data tingkat intensitas cahaya. Data diambil pada jam-jam puncak ibadah, yakni jam 10 siang dan jam 6 malam pada berbagai titik ukur yang tersebar di gereja. Lalu disajikan dalam bentuk kontur cahaya agar terlihat penyebarannya. Selain intensitas, tingkat luminansi permukaan juga diukur untuk mengetahui banyak cahaya yang dipantulkan kembali oleh permukaan dalam gereja. Dapat terlihat bar chart nomor 1-10 merupakan pengukuran permukaan dinding gereja di berbagai titik, sedangkan 11-16 adalah pengukuran beragam material permukaan. Untuk data responden sendiri, hasil dari kuesioner saya rangkum dalam bentuk grafik Likert agar bisa dianalisis kecenderungannya. Cara membaca kecenderungan ini adalah dengan memperhatikan kecenderungan garis grafik itu sendiri. Jadi di sebelah kiri dan kanan grafik merupakan kedua ujung spektrum dari masing-masing 7 aspek persepsi visual tadi. Misalnya kalau color tone, ujung spektrumnya adalah color tone hangat dan color tone dingin.
Dari kedua ini yang lebih mendekati suasana ideal gereja yaitu tona warna hangat diletakkan di sebelah kiri dan yang satunya lagi di sebelah kanan. Jadi kecenderungan suasana ibadah gereja apakah sudah ideal atau belum bisa dilihat dari kecenderungan garis grafik ini. Ya. Hasil pengumpulan data lalu saling dibandingkan sebagai analisis. Secara garis besar hasil analisis ini dapat dibagi menjadi 7. Akan tetapi saya berfokus pada dua aspek yang paling menarik. Yang pertama adalah aspek glare dan silau. Bila dilihat, bagian tengah kontur warna cahaya saat ibadah siang ini berwarna merah, yang berarti kuantitas cahayanya di sini di atas 5.000 lux. Akan tetapi ada satu titik di depan altar di sini yang bahkan mencapai intensitas 20.000 lux. Ini berarti antara titik ini dan titik berikutnya yang ada di zona merah itu juga terdapat kontras 1:40 yang secara teori seharusnya sangat menyakitkan mata. Yang menarik di sini adalah data responden justru menunjukkan umat merasa lebih silau saat ibadah malam yang rata-rata intensitas cahayanya bahkan di bawah standar pencahayaan. Setelah dianalisa, jawabannya terletak di gambar kedua ini. Terlihat skylight ke material lantai di tengah sini berwarna hitam. Warna hitam ini sangat kontras dengan warna suasana sekitarnya yang cukup terang. Selain itu, kontras cahaya saat ibadah malam sebenarnya juga cukup tinggi, antara 1:5 sampai dengan 1:10. Hal ini ditambah dengan faktor bahwa pencahayaan malam di bawah standar sehingga mata umat mungkin juga harus bekerja 2 kali lipat dan sehingga lebih sensitif terhadap cahaya, berpengaruh pada persepsi visual umat yang mengatakan ibadah malam lebih silau. Aspek visual berikutnya yang menarik merupakan color tone. Bila dilihat kedua foto ini, suasana ibadah saat siang sebenarnya cenderung warnanya lebih dingin dibandingkan suasana ibadah saat malam. Tapi lagi-lagi dalam data responden justru yang masuk ke dalam persepsi visual umat adalah sebaliknya. Sebenarnya analisis ini cukup mirip dengan yang sebelumnya. Bila kita kembali perhatikan gambar yang di bawah ini, warna cahaya di sini tidak menjadi warna yang paling menonjol. Justru yang paling menonjol di sini adalah warna hitam yang cenderung mendominasi di tengah ini. Bila dibandingkan dengan warna cahaya saat siang hari yang memang masih di latar belakang juga, tapi warna cahaya saat siang kini menonjolkan warna-warna furnitur kayu yang dipakai oleh gereja, sehingga kemungkinan besar ini yang membuat umat gerejanya juga merasa bahwa suasana siang lebih hangat dibandingkan suasana malam. Bila disimpulkan, secara keseluruhan sebenarnya persepsi visual suasana ibadah di Gereja Katolik Santo Laurentius sudah berhasil menampilkan kesan-kesan terbuka, menerima, dan partisipatif seperti ketentuan gereja, namun masih dapat lebih jauh dimodifikasi agar dapat lebih sesuai. Ini khususnya untuk desain pencahayaan saat malam hari. Dari penelitian ini saya mendapatkan bahwa keberadaan skylight yang walaupun memang sangat berguna untuk siang hari, perlu dipertimbangkan kembali desainnya, bagaimana keberadaannya dalam mengaruhi suasana ibadah saat tidak ada pencahayaan alami. Beberapa saran yang bisa saya berikan untuk perbaikan desain pencahayaan ini adalah pendesainan ulang pencahayaan buatan, khususnya di area skylight, serta adanya bidang pemantul atau pengarahan ulang atau pemajangan skylight agar titik dan intensitas tertinggi di gereja berada di area altar dan bukan hanya di depannya saja, agar lebih sesuai dengan hierarki ruangnya. Ya, demikian presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Saudari Clara untuk presentasinya. Selanjutnya presenter yang keempat, selanjutnya kita lanjut ke Saudara Dickinson Alfred Aritonang. Sudah masuk gambarnya? Sudah masuk. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Pada saat ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya mengenai pengaruh desain dinding susunan bata berongga sebagai sebuah bangunan terhadap kenyaman thermal ruang kelas Sekolah Alpha Omega Tangerang. Dimulai dari latar belakangnya, sekolah merupakan wadah aktivitas belajar manusia, dan untuk itu sekolah itu membutuhkan kenyamanan. Salah satunya adalah kenyamanan thermal. Nah,
Kenyamanan termal dapat tercapai dengan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah selubung bangunan, yaitu bagian yang menutup ruang dari lingkungan dengan cara meloloskan atau tidaknya iklim sehingga mencapai kenyamanan termal tertentu. Salah satu bentuknya adalah dinding susunan bata berongga atau dinding yang memiliki celah atau rongga-rongga udara sehingga dapat dilewati oleh aliran angin. Masalahnya, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki karakter suhu yang cukup tinggi, curah hujan tinggi, serta kelembapan yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan ruang menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, umumnya direspon dengan cara mengalirkan udara ke dalam bangunan, sehingga membawa uap air, serta menurunkan suhu. Nah, dinding itu memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap kenyamanan, baik melalui pola, bentuk, ataupun bukan yang ada. Nah, Sekolah Alfa Omega sendiri mengaplikasikan dinding dengan susunan bata berongga, yang tujuan awal itu mencapai kenyamanan termal. Secara teori sendiri, kalau aliran udara itu, apabila inletnya lebih besar daripada outletnya, maka dapat menyebabkan kecepatan angin yang lebih tinggi. Nah, sekolah ini memiliki inlet yang lebih kecil, akan tetapi penyebarannya itu dia secara vertikal serta berupa titik-titik kecil dan menyebar, sehingga muncul dugaan bahwa adanya ketidaknyamanan akibat pola pergerakan udara yang kurang nyaman. Ini adalah pertanyaan penelitian saya. Lalu tinjauan pustakanya itu sendiri adalah dari sekolah dan kenyamanan termal. Di sini dibahas standar kenyamanannya melalui Menkes dan juga SNI. Lalu kenyamanan termal itu sendiri dan bagaimana material bata itu terhadap kenyamanan termal. Nah, material bata itu sendiri juga ada banyak macam susunannya, tapi yang dibahas di sini adalah yang cara penyusunan stretcher dan shiner. Karena di sini yang paling umum dan yang paling memungkinkan untuk penyusunan bata berongga. Nah, ini adalah gambarannya, susunan bata berseling berjarak, itu yang merupakan yang sering disebut susunan bata berongga. Nah, dari bata itu sendiri, kalau secara sifatnya itu dapat menurunkan suhu apabila disusun secara masif. Akan tetapi, karena di sini kita bikinnya berongga-berongga, jadi kita lebih fokus kepada yang cara penyusunannya, karena dapat mengalirkan udara. Penelitian yang dilakukan adalah evaluatif eksperimental, dan pendekatannya adalah kuantitatif. Waktu penelitiannya, tempat penelitian adalah Sekolah Alfa Omega, teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan studi pustaka yang dilakukan secara virtual. Lalu teknik analisis datanya adalah pengumpulan studi literatur, pengumpulan data observasi, lalu pembuatan data virtual menggunakan Revit. Dari situ kita simulasikan menggunakan Autodesk CFD, dilanjutkan juga dengan humidity calculator dan WBP calculator, lalu dianalisa, lalu kita optimasi apabila terjadi ketidaknyamanan. Nah, Sekolah Alfa Omega sendiri terletak di rawa-rawa dan juga menggunakan secara penuh pasif design. Ini waktu penelitiannya yang dipilih adalah bulan Juni karena merupakan yang tertinggi berdasarkan data BMKG. Zona penelitiannya adalah hanya pada 3 ruang kelas yang karena yang memiliki susunan dinding bata berongga adalah 3 ruang kelas itu serta dialiri aliran udara secara langsung. Ini adalah titik ukurnya yang difokuskan pada titik-titik tempat duduk. Lalu ini adalah ruang kelasnya, di mana selubung bangunan itu ada dua. Yang sebelah kiri ini seperti kita lihat, dia menggunakan cara penyusunan biasa dengan bukaan hanya berupa jendela yang berfungsi sebagai outlet. Sementara yang sebelah kanan, dia memiliki 2 bukaan, yaitu berupa dinding bata berongga dan juga jendela kecil. Nah, di sini tuh ada fungsinya hanya berfungsi sebagai inlet. Kalau secara total bukaannya dia sudah memenuhi persyaratan. Tetapi setelah kita masukkan data dan kita lakukan diuji di Autodesk CFD, kita temukan temperatur yang cukup tinggi. Nah, ini sebenarnya temperatur udara, tapi belum temperatur efektifnya. Lalu kalau dari pergerakan udara sendiri, kita lihat di sini terjadi ketidakmerataan, di mana yang dari inlet yang berupa jendela kecil itu lebih kencang daripada yang dinding bata berongganya. Serta masih banyak yang di titik ukurnya tidak memenuhi kecepatan persyaratan udara atau kecepatan anginnya. Nah, dari itu kita masukkan ke humidity calculator untuk mendapatkan kelembapan, lalu masukkan ke WBT-nya, WBT calculator, didapatkan WBT, baru kita menggunakan nomogram temperatur efektif. Dari sini kita temukan, ini ada kesalahan data, jadi ini harusnya 25 sampai 27,1. Di sini, ruang kelas A tidak mencapai kenyamanan temperatur efektifnya, sedangkan ruang kelas B dan C berada ambang atas untuk nyaman hangat. Karena ditemukan ketidaknyamanan, kita lakukan eksperimen berikutnya untuk mendapatkan ruang kelas yang lebih baik. Ini ada 5 alternatif, di mana 5 alternatif ini masih didasarkan pada ukuran bukaannya, cara bukaannya, dan juga cara penyusunan batanya. Untuk yang pertama dan yang kedua ini, kita ubah arah bukaannya yang sebelumnya vertikal, dia menjadi horizontal, yang kedua itu menjadi menyeluruh.
Kalau yang ketiga sampai yang kelima itu hampir sama, akan tetapi kita mengganti cara penyusunan datanya. Yang sebelumnya stretcher, kita menjadikan signer. Dan hasilnya adalah berikut, di mana ruang kelas kalau yang alternatif pertama ini belum menunjukkan perubahan yang lebih baik, akan tetapi ada sedikit penurunan suhu pada kelas B dan kelas C. Untuk alternatif kedua, dia lebih baik, terutama pada temperatur udaranya. Yang ketiga, ini hampir menyerupai yang existing, dan tidak ditemukan perubahan yang cukup signifikan. Sedangkan alternatif 4 itu menunjukkan yang lebih baik, dan yang kelima itu menunjukkan hasil yang lebih baik lagi, terutama pada kecepatan udaranya lebih banyak memenuhi persyaratan. Lalu kita rangkum dalam sebuah tabel, lalu kita ringkas lagi ini isinya, dan existingnya menunjukkan bahwa dua ruang kelas itu berada di ambang atas nyaman hangat, belum nyaman optimal hangat, dan kelas tidak nyaman. Dan alternatif berikutnya, alternatif 3 itu juga masih kurang baik, serta dengan alternatif 1, 2, 4, dan 5 menjadi lebih baik. Nah, di sini temuan yang kita dapatkan bahwa ruang kelas TK skala alfa omega ini memiliki temperatur efektif antara 30,4 derajat Celcius sampai 31, derajat, yang berarti masih ambang atas nyaman hangat, dan salah satu kelas justru berada pada ketidaknyamanan. Dan hal ini memungkinkan juga karena kecepatan angin yang berada di bawah rata-rata itu di bawah 0,15 meter per sekon. Dari beberapa alternatif juga, alternatif 2 dan 5 menunjukkan penurunan temperatur efektif yang cukup baik, 1,9 sampai 3 derajat Celcius, sedangkan alternatif 1 dan 4 menurunkan temperatur efektif lebih kecil, yaitu 0,2 dan 0,8. Dan di sini juga ditemukan bahwa kondisi pergerakan udara itu relatif lebih dekat pada inlet yang jendela kecil dibandingkan yang bukaan berupa dinding bata berongganya. Dan alternatif 5 ini merupakan alternatif yang terbaik berdasarkan hasil pengamatan. Dan caranya untuk mengoptimalkan pergerakan udara pada ruang kelas itu dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, mengubah cara penyusunan bata berongga dari yang stretcher menjadi signer, tapi kelemahannya mungkin lebih lemah terhadap struktur. Dan kedua adalah mengubah posisi dinding bata berongganya, jadi disesuaikan dengan bidang kerjanya. Karena ruang kelas SD itu umumnya pada horizontal, maka dibikin selaras bidang kerja ruang kelas TK-nya. Yang presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudara Dickinson untuk presentasinya. Dua presentasi lagi telah dilakukan. Sekarang waktunya untuk sesi pengulasan kepada Bapak Suryamanto, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Vincent. Saya akan mengulas untuk Clara dan Dickinson ya. Selamat pagi Clara, selamat pagi Dickinson. Apa Anda bisa dengar suara saya? Pagi Pak. Ya, pagi. Baik, makasih Dickinson. Sesuai urutan ya, saya akan membahas Clara dulu ya. Baik Clara, ya Gereja Laurentius, lingkungan pencahayaan begitu ya, lingkungan pencahayaan ya. Cahaya memang sangat punya daya magis ya. Pencahayaan itu, cahaya itu punya daya magis dan punya nilai rasa religius begitu ya. Cahaya itu diasosiasikan dengan knowledge, pengetahuan, memperoleh pengetahuan, memperoleh pemahaman ya terhadap ya yang sifatnya bukan hanya kognisi tetapi lebih utuh ya dalam semangat spiritual begitu ya. Oleh karena itu pencahayaan ini sangat penting ya untuk rumah-rumah ibadah. Saya appreciate Anda sangat teliti begitu ya dalam objek gedung rumah ibadah gereja, dalam hal ini Anda membahas aspek pencahayaan begitu ya. Nah, ini mengantarkan kita bahwa dalam arsitektur rumah ibadah begitu ya, dalam hal ini gereja itu pencahayaan adalah kualitas arsitektur yang perlu dibentuk, dirancang, perlu ditekankan oleh arsitek begitu ya. Sebagai arsitek melihat bahwa aspek penting dari kualitas arsitekturnya adalah lingkungan pencahayaannya begitu ya. Anda sudah melakukan pemetaan dalam riset Anda, pemetaan distribusi intensitas pencahayaan ya, tingkat pencahayaannya. Anda sudah mempresentasikan fenomena ini dengan baik ya. Terima kasih, sehingga mungkin
riset-riset arsitektur atau penelitian-penelitian arsitektur itu menyajikan ya fenomena-fenomena arsitektur yang secara umum tidak bisa dilihat pada gambarnya, pada maketnya, begitu ya. Tetapi bisa ditunjukkan fenomenanya melalui simulasi digital, melalui pengukuran, kemudian Anda plot, Anda sajikan sehingga fenomenanya dapat dilihat, begitu ya. Nah, Anda menemukan bahwa ada spot-spot yang sangat terang begitu ya di bagian tengah di core-nya begitu ya. Karena memang di bagian core-nya ini bukaan pencahayaan pada atap itu berada begitu ya. Karena memang bagian tengah bangunan ini diduga paling gelap, jadi bukaan pencahayaan di sana. Namun intensitasnya terlalu tinggi ya. Sudah ada evaluasi kelihatannya pada desain itu dengan memberikan tabir ya. Kalau tidak salah ada berikan tabir untuk mereduksi begitu ya. Baik. Kemudian Anda juga mengangkat ya sebagai perkembangan ini ada isu warna begitu ya. Temperatur dari warna begitu ya pada siang dan malam begitu ya. Ibadah siang, ibadah malam begitu ya. Pada waktu misa siang hari Anda memberikan kesan hangat begitu ya. Karena warna kayu mungkin bisa lebih terlihat begitu ya. Nah, ini menyadarkan kita bahwa bukan hanya intensitas atau distribusi pencahayaan saja yang penting, tetapi ada yang aspek lain yaitu temperatur dari warna begitu ya. Kesan hangat atau kesan dingin ya, kesan tertentu dari warna ini memberikan efek secara psikologis begitu ya. Nah, jadinya kita bisa mengenalkan bahwa pencahayaan itu berkaitan dengan pembentukan image atau image forming ya, dan ada yang non image forming yang tidak visual, tidak oleh mata, tetapi oleh respon kejiwaan kita. Sebagai contoh, kalau misalnya pagi hari kita mendapat sinar matahari pagi, suasana hati kita akan menjadi lebih gembira, begitu ya. Nah, ini sudah dipahami oleh arsitek-arsitek zaman dulu, begitu ya, dalam pembentukan pencahayaan ruang-ruang ibadah ya. Suasana hati yang religius, suasana spiritual yang mendekatkan diri pada Sang Pencipta, begitu ya, itu diberikan oleh pencahayaannya begitu ya. Baik, jadi untuk yang non image forming ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, saya appreciate karena Anda bisa menyajikan fenomena ruang pencahayaan ya, ruang ibadah begitu ya. Untuk gereja Laurentius ini dengan baik. Nah, saya ada pertanyaan untuk Clara. Apakah Anda bisa dengar saya, Clara? Bisa, Pak. Ya, nah ini terkait dengan aspek religiusitas ya. Nilai religius dari rumah ibadah, tempat ibadah, begitu ya. Saya ingin tahu, bila Anda sebagai arsitek ya, apa saran Anda apabila Anda diberi kesempatan untuk meredesain tempat tata cahayanya tadi ya, khususnya untuk meningkatkan nilai religiusitasnya ini begitu ya. Saya ingin dengar dari Anda. Kalau dari saya sendiri yang saya perhatikan adalah sebenarnya religiusitas itu juga bergantung pada tata hierarki ruangnya. Yang menurut saya sebenarnya masih belum ditetapkan secara benar di gereja ini, seperti yang tadi sudah dikatakan kan, intensitas tertinggi di gereja ini bukan di altarnya yang harusnya ada di sana, karena itu pusat ibadahnya ada di sana, ritual komuni juga terjadi di sana, malah ada di depan altarnya yang malah cenderung tidak ada apa-apa. Mungkin kalaupun bukan altar, harusnya ada penunjukan hierarki ke arah misalnya tabernakelnya atau salib yang ada di belakang altarnya tersebut, atau seharusnya ada suatu desain pencahayaan mungkin bisa di bawah skylightnya yang lurus ke arah altarnya agar mengarahkan perhatian ke sana supaya hierarkinya terpusat.
hal itu yang masih belum cukup ditekankan di dalam desain ini, dan mungkin kalau saya jadi arsitek beda ini berkesempatan saya akan berfokus untuk mendesain di arah sana. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih Clara ya. Anda sudah bisa berperan sebagai arsitek ya. Anda memperhatikan secara holistik bukan hanya tata cahaya tapi hierarki ruangnya juga. Oke ya. Jawaban Anda sangat sempurna begitu ya. Selamat berkarya ya sebagai arsitek ya. Dalam setiap karya desain perlu ada penelitian juga ya. Ya. Terima kasih untuk Clara ya untuk kerja kerasnya. Semoga Anda sukses di masa depan. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan pindah ke rekan Anda, Dickinson ya. Dickinson. Ya ini kita berpindah-pindah ya. Dari pagi kita diajak pada struktur bambu, kemudian pada akustik, kemudian pada cahaya, dan sekarang Dickinson membawa Anda pada lingkungan termal ya. Oke, Dickinson, apa Anda bisa mendengar saya? Baik, Pak. Ya. Iya. Baik. Dari batu bata ke kualitas arsitektur ya. Ini tidak terbayang sebelumnya. Ya, batu bata begitu ya yang dikenal sebagai bahan bangunan begitu, tetapi kita bisa bicara kualitas arsitektur, khususnya tentang kualitas lingkungan termal ya. Untuk ventilasi ya, pertukaran udara dan untuk mencapai kondisi termal yang nyaman begitu ya, yang nyaman secara termal begitu ya. Nah, ini ternyata batu bata bisa dibuat batu bata berongga, susunannya batu batanya diatur begitu ya, sehingga Anda bisa mengatur ventilasi begitu ya. Baik. Yang menarik bagi saya begitu ya, dan spesial untuk penelitian arsitektur ini ya, dalam rangka skripsi award ini ya, penelitian ini sudah menerapkan eksperimen begitu ya, menggunakan software CFD ya, Autodesk CFD begitu ya. Untuk memberikan usulan-usulan desain mana yang terbaik. Maaf, apakah suara saya terganggu tadi? Ini ternyata internet saya unstabil. Masih terdengar jelas, Pak. Oke, terima kasih Vincent ya. Dickinson ya. Yang menarik bagi saya itu Anda sudah melakukan eksperimen dengan 5 alternatif begitu ya. Nah, ini penting ya, saya garis bawahi begitu ya, bahwa di dalam merancang begitu ya, arsitek selalu membuat alternatif desain begitu ya. Apa dasarnya alternatif desain tersebut ya? Alternatif desain itu dasarnya adalah mencari performance yang paling baik, building performance yang paling baik begitu ya. Tentunya terbaik tadi ada penilaian begitu ya. Nah, disinilah terlihat bahwa Dickinson sudah menunjukkan, memperagakan bagaimana eksperimen tadi ya. Jadi eksperimen ini bukan hanya fitur dalam riset begitu ya, di mana kita bisa melakukan pengujian dan mengadakan pembandingan dengan model uji dan model pembanding begitu ya. Tetapi eksperimen dilakukan untuk mencari eksplorasi desain begitu ya. Dan ini menurut saya adalah bagian juga dari proses mendesain begitu ya. Di mana eksperimen ini dilakukan untuk mencari usulan desain yang terbaik. Tadi ada rongga-rongganya di bawah gitu ya, Dickinson, kemudian ada yang di atas, ada yang keseluruhannya yang alternatif 5 begitu ya. Nah di sini sangat menarik bagaimana seorang arsitek mencari alternatif yang terbaik begitu ya, dengan melakukan simulasi ya. Nah, agar hasil desainnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang penting begitu ya. Jadi di dalam profesi arsitektur ya, ini perlu ada profesi arsitek ya, itu perlu ada kerja simulasi,
pengukuran, pengujian, analisis, begitu ya. Nah, jadi ada unsur ada disiplin riset di sana, begitu ya. Baik, tapi ini sedikit menggelitik saya, gitu ya, Dickinson ya. Ada 5 alternatif tadi itu apa dasarnya ya? Kok nggak 2 atau 3? Atau misalnya kok bawah, kemudian ke tengah, kemudian ke atas gitu ya? Apa sih dasarnya? Mungkin bisa dijawab ya. Saya mau izin menjawab. Jadi sebenarnya itu dasarnya adalah pada satu untuk bukaan. Dipelajari ada itu tata letak bukaan. Jadi ketika bukaan itu diletakkan di bawah ataupun di atas. Nah, kalau di sini kan konteksnya bukaan yang pada existing adalah berada vertikal, di mana itu tidak selaras pada bidang kerja. Jadi kita buka jadi horizontal. Lalu untuk teori lainnya itu selain dari luas bukaan, maksudnya perbandingan antara luas bukaan inlet dan outlet, kita juga bandingkan dengan cara penyusunan bata. Cara penyusunan bata itu sendiri kan maksudnya tidak cuma satu, tapi yang memungkinkan untuk dibikin dinding berongga ada apa lagi. Gitu. Jadi dasarnya itu ada yang bukaan, yang teori tentang bukaan, letak bukaan dan ukuran bukaan. Satu lagi itu dari batanya sendiri. Yang jawaban dari saya, Pak. Iya, bagus sekali ya, Dickinson. Itu yang saya sebut hipotesa, begitu ya, hipotesa, begitu ya. Jadi dugaan-dugaan awal yang awal ya, yang Anda sampaikan, begitu ya, sehingga perlu diuji, begitu ya. Jadi itu kalau dalam riset disebut hipotesa, kalau dalam desain itu kita sebut konsep yang perlu diuji ya. Jadi konsepnya ketinggian bukaan itu setinggi bidang kerja, setinggi manusia, begitu ya. Nah, itu adalah konsep desain yang perlu diuji. Ya, bagus sekali. Tapi tadi itu bukan pertanyaan Dickinson ya, itu konfirmasi ya. Ada satu pertanyaan supaya adil ya. Ada satu pertanyaan ya untuk Anda ya. Saya ingin bertanya ya. Dari hasil simulasi Anda masih belum mendapatkan kondisi nyaman yang ideal begitu ya, masih nyaman yang pasti panas begitu tentu gitu ya. Nah, ini saya ingin melihat keluasan dari ini kan Word ya, saya perlu memeriksa ya keluasan ini pengetahuan Anda ya, mengapa masih tidak nyaman walaupun boleh dikatakan hampir seluruh itu yang alternatif itu sudah dibuka begitu ya, mengapa kok masih tidak nyaman begitu ya. Nah, ini saya ingin melihat ke sana untuk award ini. Silahkan dijawab, Dickinson. Jadi mungkin ada kenapakah itu masih dikatakan bahkan yang terbaik pun belum nyaman optimal. Mungkin satu pertama dikarenakan kondisi yang di luar emang terlalu panas sehingga ketika aliran udara itu masuk ke dalam bangunan itu tidak berarti bahwa udara yang tadinya dipanas di luar langsung dingin ke dalam bangunan. Tapi ada sebagian dari radiasi panas yang tetap ikut ke dalam bangunan. Lalu kedua, kenapakah mungkin masih juga dikatakan belum cukup mengalami penurunan suhu? Satu lagi itu dikarenakan ketika aliran udara itu masuk ke dalam bangunan, kecepatan udaranya itu berada pada tahap yang sangat-sangat minimum seperti yang kalau kita lihat pada sebelum-sebelumnya. Jadi emang karena terlalu minimum, jadi penurunan temperatur udaranya pun minimum. Sekian jawaban dari saya, Pak. Ya, baik, Dickinson ya. Jadi ada aspek-aspek lain yang di luar ventilasi, di luar ini ya, yang mempengaruhi temperatur nyaman ya, nyaman optimal ya, temperatur efektif yang dirasakan oleh pengguna ruang ya. Ya, baik, jawaban yang sempurna dari Dickinson ya. Saya appreciate, semoga Anda bisa menjadi arsitek yang baik begitu ya, bukan hanya menghasilkan desain yang dapat dilihat good looking saja begitu ya, tetapi juga punya performance ya, building performance yang baik khususnya dalam aspek thermal ya, yang sejuk dan nyaman, tidak mengkonsumsi energi besar begitu ya. Oke, selamat berkarya, semoga Anda sukses Dickinson ya. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan pada Vincent ya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk ulasannya Pak.
Sebelum lanjut, diinformasikan kepada seluruh presenter dan peserta untuk mengisi link yang tertera pada kolom chat. Link tersebut nantinya akan digunakan untuk presensi. Kemudian diingatkan kembali bagi para peserta yang ingin bertanya atau berkomentar dapat menuliskan pada kolom chat yang nantinya akan dibacakan pada sesi diskusi. Baik, kita lanjut ke presenter yang kelima. Saudari Denisa Abigail, dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membagikan penelitian yang sudah saya lakukan yang berjudul Pengaruh Disembuhkan Terhadap Ventilasi Alami yang Optimal untuk Pertandingan Bulu Tangkis di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Penelitian ini berawal dari adanya pernyataan-pernyataan dari para atlet dan penonton pengguna Istora yang merasa tidak nyaman secara termal, baik karena angin dari AC yang terlalu kencang sehingga mempengaruhi performa dari shuttlecock-nya, juga karena suhu udara yang terlalu panas. Selain itu, penelitian ini juga ingin mencari kondisi yang paling optimal untuk olahragawan, karena berolahraga berarti mempunyai kegiatan intensitas yang tinggi, sehingga bagaimana supaya penghawaannya itu cukup sehingga tidak mempengaruhi kesehatan para olahragawannya seperti dehidrasi. Kemudian timbullah pertanyaan penelitiannya, bagaimana pengaruh disembuhkan terhadap pola aliran udara untuk kenyamanan termal penonton dan pemain, serta terhadap kondisi aliran udara yang disyaratkan untuk pertandingan bulu tangkis di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Variabel yang diperhatikan dari disembuhkan tersebut adalah letak dan orientasi bukaan, dimensi bukaan, tipe dan pengarah bukaan. Metode penelitian yang digunakan adalah simulasi eksperimental dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitiannya merupakan Istora GBK Jakarta dengan iklim tropis. Software simulasi yang digunakan adalah Autodesk CFD. Beberapa kriteria desain dari desain bukaan yang perlu diperhatikan adalah yang paling utama, kecepatan angin untuk para penonton minimal adalah 0,25 meter per second, dan untuk olahragawan maksimal adalah 0,2 meter per second. Untuk kriteria lainnya juga adalah arah angin datangnya harus tegak lurus dengan orientasi lapangannya, sehingga tidak mengganggu performa shuttlecock-nya. Untuk desain bukaannya sendiri terdapat dua jenis, yaitu desain bukaan tetap atau fix, dan juga desain bukaan yang fleksibel atau bisa dioperasionalkan dibuka tutup. Dibagi menjadi dua jenis konfigurasi lagi, yaitu desain bukaan untuk orientasi angin barat dan timur. Terdapat 3, desain bukaan tanpa tambahan outlet di seberang inletnya, desain bukaan dengan tambahan outlet di seberang inletnya, dan juga desain bukaan dengan penyaring atau filter berupa kisi-kisi. Untuk orientasi angin yang dari selatan, desain bukaannya terdapat 3 juga, yaitu untuk yang inletnya lebih kecil, untuk yang inletnya lebih besar, dan dengan tambahan penyaring filter berupa kisi-kisi. Dari hasil survei yang sudah dilakukan, tapak Istora ini dikelilingi oleh banyak pepohonan yang tinggi dan rimbun di sekitarnya, sehingga mempengaruhi angin yang masuk ke dalam tapak, yaitu sebelum angin masuk ke dalam tapak, angin didinginkan terlebih dahulu oleh vegetasi yang berada di sekitar tapak tersebut. Kemudian bangunan tinggi dan besar cukup jauh juga dari Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, sehingga tidak menghalangi angin masuk ke dalam tapak Istora Gelora Bung Karno. Sedangkan untuk pepohonan di dalam tapak sendiri tidak sebanyak di luar tapaknya. Hanya ada semak-semak kecil dan juga rerumputan. Tetapi tapaknya sendiri masih mendapat bayangan dari pepohonan yang tinggi di sekitar tapaknya. Untuk bangunan di dalam tapaknya sendiri, tidak ada bangunan-bangunan besar, hanya ada bangunan utilitas dan juga pos-pos satpam yang kecil, sehingga tidak menghalangi angin untuk masuk ke dalam bangunan. Untuk material tapaknya sendiri, mayoritas adalah perkerasan, karena digunakan untuk jalur kendaraan. Dan untuk menanggulangi suhu panas akibat perkerasan ini, maka ditumbuhi ilalang setinggi 1,2 meter di sekitar bangunannya. Untuk orientasi bangunannya sendiri adalah utara-selatan. Hal ini kurang ideal di iklim tropis karena sisi bangunan yang paling banyak terpapar adalah sisi timur dan barat, sehingga panas matahari lebih banyak masuk ke dalam bangunannya.
Kemudian pengaruh dimensi selubung bangunan terhadap kondisi termalnya itu juga dipengaruhi oleh kapasitas dari bangunannya sendiri. Menurut SNI, Istora itu termasuk ke dalam tipe A atau nasional. Dan kriterianya itu adalah 3.000 sampai 5.000 pengunjung. Namun Istora dapat menampung sampai 7.166 orang. Karena kapasitasnya besar, maka memerlukan dimensi bangunan yang besar pula. Karena dimensi yang besar, maka jarak inlet dan outlet menjadi semakin jauh dan semakin susah untuk menggunakan penghawaan alami. Dan karena dari awal Istora tidak ditujukan untuk menggunakan penghawaan alami, maka tidak ada kaca yang dapat dioperasionalkan, hanya ada kaca tetap atau fix di lantai paling atas bangunan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mencari bagaimana desain bukaan yang paling optimal jika bukaan tersebut dapat dibuka tutup. Untuk konfigurasi ruang dalamnya sendiri, tribun penonton berada di lantai yang lebih tinggi dibanding lapangan. Dan ini adalah hasil dari kondisi termal Istora pada tahun 2019 diambil dari BMKG cabang Tangerang Selatan. Arah angin paling dominan adalah dari barat, selatan, dan juga timur. Dan itu yang digunakan dalam simulasinya. Ini adalah kondisi ketika survei ke lapangan secara langsung. Hasil dari simulasinya adalah sebagai berikut. Ini untuk desain bukaan tetapnya dan arah angin dari barat. Kondisinya hangat, nyaman, dan nyaman. Ini untuk angin dari timur. Ada beberapa kriteria tidak mencapai sehingga tidak nyaman. Ini untuk dari selatan. Ada beberapa kriteria juga yang tidak nyaman. Dan untuk desain bukaan yang fleksibel, itu dibagi menjadi dua. Yang arah angin dari barat itu dengan tambahan outlet di seberang inlet adalah sebagai berikut. Kondisinya hangat, toleransi, dan juga nyaman. Dan untuk tanpa tambahan outlet di seberang inlet itu nyaman, optimal, dan juga nyaman. Dengan tambahan penyaring filter berupa kisi-kisi itu ada beberapa kriteria yang tidak nyaman. Untuk dari selatan dengan ukuran inlet lebih besar, nyaman, optimal, dan juga ada beberapa yang tidak nyaman. Untuk inlet yang lebih kecil itu juga tidak ada beberapa kriteria yang tidak nyaman. Dan yang terakhir dengan tambahan penyaring filter berupa kisi-kisi itu nyaman, optimal, dan nyaman semua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa desain bukaan yang paling optimal untuk dari arah barat timur adalah desain bukaan tanpa tambahan outlet di seberang inlet. Dan untuk desain bukaan dari arah selatan yang paling optimal adalah dengan tambahan penyaring filter berupa kisi-kisi. Disebabkan karena ketika dari selatan angin tidak perlu dibelokkan sehingga kecepatan anginnya lebih maksimal dibanding arah dari barat atau timur. Dan oleh karena itu, supaya angin dapat terkendali, perlu ditambahkan penyaring atau kisi-kisi. Temuan yang didapatkan melalui penelitian ini adalah dengan konfigurasi tribun yang lebih tinggi dibandingkan arena, maka angin bisa melayani tribun dengan kecepatan lebih besar terlebih dahulu dan semakin pelan ketika mencapai lapangan. Hal ini sesuai dengan kriteria bahwa penonton butuh kecepatan angin lebih tinggi dibanding olahragawan yang berada di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Istora Gelora Bung Karno dapat menggunakan penghawaan alami dengan menggunakan desain bukaan yang dapat dibuka dan ditutup. Dan sarannya supaya dapat memudahkan operasional desain bukaan tersebut, maka diharapkan dapat mengotomatisasi daun jendelanya supaya tidak lebih memudahkan pengelolanya dalam membuka tutup desain bukaannya. Terima kasih dari presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Denisa untuk presentasinya. Lanjut untuk presenter yang terakhir, Saudari Fiona Riyadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya just share screen. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Nama saya Fiona Riyadi. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Usulan Penerapan Material Alternatif
yang lebih hemat energi untuk peningkatan sertifikasi EDGE di Ekolog JWBK Gov Residen Bekasi. Dimulai dari latar belakang. Dari latar belakang penelitian ini di mana saya mengangkat isu pertama dari isu global warming yang sekarang menjadi isu penting, di mana efek global warming itu paling besar dihasilkan dari bangunan. Sehingga cara untuk mengurangi efek atau dampak tersebut adalah dengan menerapkan konsep bangunan hijau pada bangunan. Untuk mewujudkan konsep bangunan hijau tersebut, itu terdapat berbagai tools untuk mewujudkan konsep bangunan hijau, yaitu salah satunya adalah EcoTool. Dan untuk mendapatkan pengakuan bangunan hijau yang berpredikat, itu menggunakan salah satunya yaitu sertifikasi EDGE. Jadi di sertifikasi EDGE itu menekankan pada kinerja penghematan energi, air, dan material, less embodied energy. Aspek struktural yang terkait dengan kinerja bangunan dalam mewujudkan konsep bangunan hijau itu adalah dengan penerapan penggunaan material less embodied energy. Sehingga salah satu bangunan itu yang menggunakan konsep EcoTool dan telah bersertifikasi EDGE itu yaitu Ekolog JWBK Gov Residen Bekasi. Untuk latar belakangnya itu sendiri, itu Ekolog JWBK itu yang terletak di Bekasi itu menggunakan sistem EcoTool yang dipakai pada desain bangunan. Kemudian disertifikasi oleh sertifikasi EDGE yang memperoleh penghematan energi sebesar 82% dan 47% untuk material. Namun bangunan ini itu masih belum optimal dan masih dapat dioptimalkan untuk mendapatkan perolehan poin EDGE yang lebih tinggi dengan penerapan material less embodied energy. Sehingga dari pertanyaan penelitian ini yaitu apa pengaruh material bangunan terhadap perolehan poin sertifikasi EDGE pada Ekolog JWBK Gov Residen, dan apakah ada usulan material bangunan alternatif yang lebih hemat energi untuk peningkatan poin pada sertifikasi EDGE. Dimulai dari penjelasan EcoTool itu secara singkat itu, EcoTool itu merupakan sistem untuk meningkatkan proyek keberlanjutan di ASEAN untuk desain bangunan dan memaksimalkan efisiensi bangunan dengan pendekatan kualitatif. Jadi tujuan EcoTool itu secara garis besar itu adalah mewujudkan bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Di EcoTool itu sendiri itu menerapkan 3 aspek, yaitu building yang berfokus pada konsep dan konstruksinya, konteks yang berfokus pada pelestarian dan penanganan yang memadai, dan penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian ada usage atau pemakaian yang berfokus pada pengurangan dan optimalisasi energi bangunan yang dibutuhkan. Kemudian pada sertifikasi EDGE itu merupakan salah satu sertifikasi bangunan hijau di Indonesia yang dikembangkan oleh IFC dan GBCI. Jadi standar sertifikasi EDGE itu harus memperoleh setidaknya 20% efisiensi energi, air, dan material sehingga bangunan tersebut layak untuk mendapatkan sertifikasi EDGE. Ini merupakan sistem yang disediakan oleh sertifikasi EDGE untuk menilai bangunan hijau itu layak untuk disertifikasi atau tidak. Kemudian dari metode penelitian ini itu menerapkan deskripsi kualitatif, yaitu dimulai dengan inventarisasi penggunaan material pada bangunan Ekolog JWBK dengan menggunakan data sekunder dari basa EcoTool. Kemudian inventarisasi penggunaan material less embodied energy melalui simulasi EDGE. Yang ketiga itu inventarisasi alternatif material less embodied energy yang dapat diterapkan pada bangunan dengan memasukkan pertimbangan tambahan antara lain kesesuaian dengan bangunan apartemen. Yang keempat itu ada simulasi EDGE dengan memasukkan alternatif material less embodied energy untuk mendapatkan poin atau skor EDGE yang optimal. Dan yang kelima itu menarik kesimpulan tentang pengaruh penerapan alternatif material terhadap pencapaian perolehan poin atas sertifikasi EDGE. Kemudian di mana sudah dijelaskan sebelumnya itu bahwa Ekolog JWBK itu menggunakan sistem EcoTool pada desainnya yang kemudian disertifikasi oleh EDGE. Di mana dari hubungan keduanya itu antara EDGE dan EcoTool itu memiliki beberapa kesamaan. Jadi ada poin-poin yang memiliki kesamaan antara sistem EcoTool yang dapat dimasukkan ke dalam sertifikasi EDGE. Kemudian mengenai pembahasan EcoTool ini, karena penelitian ini berfokus pada pembahasan material bangunan, maka diambil poin-poin EcoTool, poin-poin pada EcoTool yang berhubungan dengan material bangunan saja, yaitu pada poin biru. Kemudian membahas untuk penerapan EcoTool yang pertama yaitu isolasi atap thermal. Yaitu di mana isolasi atap itu menggunakan plat beton dengan ketebalan 8 meter ini dapat meredam panas dari matahari sehingga dapat membuat ruangan di dalam bangunan menjadi lebih sejuk dan mengurangi pemakaian pendingin ruangan. Kemudian ada penerapan bright solar screen, itu yang diletakkan pada sisi bangunan yang menghadap ke arah sisi barat dan timur sebagai penghalang sinar matahari. Itu menggunakan material aluminium fins yang merupakan material less embodied energy
yang juga dapat membentuk meningkatkan kinerja panas surya yang diterapkan pada bangunan ini. Kemudian kemudian terdapat automatic sunshade yang berfungsi untuk melindungi bangunan dari sinar matahari secara langsung. Lalu ada penerapan double glass dan low E glass, yaitu penggunaan double glass itu juga dapat membantu efisiensi energi dalam bangunan karena dapat memfilter radiasi matahari yang masuk ke dalam bangunan. Kemudian juga pemakaian kaca low E juga dapat menghalangi aliran panas yang masuk ke dalam bangunan. Kemudian ada di bangunan ini juga menerapkan tanaman isolasi fasad, itu yang sangat cocok diterapkan pada kawasan yang memiliki iklim tropis, yang dimana bangunan ini kan terletak di kota Jakarta yang memiliki iklim tropis. Dan dapat juga mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan sehingga dapat mengurangi pemakaian pendingin ruangan. Kemudian juga ada penerapan green fasad, yaitu tanaman rambat, itu untuk dapat meningkatkan kualitas udara di kawasan bangunan dan dapat mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan. Kemudian itu ya terdapat ventilasi alami yang sudah umum digunakan pada bangunan yang menerapkan konsep kelanjutan, juga yang dapat ventilasi alami ini juga dapat meminimalisir penggunaan pendingin ruangan, mengurangi kelembapan udara di ruangan, dan membuat ruangan menjadi lebih terang sehingga dapat mengurangi penggunaan lampu pada siang hari. Kemudian dimulai dengan analisa singkat, penjelasan singkat terkait analisa sertifikasi EDGE. Itu dimulai dengan dinding eksterior bangunan pada bangunan itu menggunakan dinding bata plaster dengan memperoleh penghematan energi sebesar 20,42%. Di mana penggunaan dinding bata itu menghasilkan awasa yang cukup banyak sehingga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Sehingga berdasarkan analisa melalui aplikasi EDGE itu memperoleh 5 alternatif material teratas, di mana material fly ash, stabilized soil block itu yang dibuat dari limbah batu bara itu memperoleh prestasi penghematan energi tertinggi. Itu sebesar 35,65% yang cocok digunakan untuk menggantikan material dinding bata. Kemudian untuk dinding insulasi dinding itu yang menggunakan wool and fiber yang memperoleh penghematan energi sebesar 9,90%. Di mana wool and fiber ini itu memiliki bahan dasar dari fiberglass. Namun untuk mengoptimalkan efisiensi energi pada bangunan, material insulasi dinding ini dapat diganti dengan material vacuum insulated panels yang memiliki bahan dasar itu plat galvanis dan dapat menghemat energi sebesar 10,13%. Kemudian dilanjutkan dengan material lantai eksterior yang terdapat di lantai 3 bangunan itu menggunakan material keramik terakota yang berbahan dasar tanah liat yang dibakar. Jadi keramik terakota sendiri itu dapat digunakan di tempat indoor dan outdoor karena kualitasnya tahan terhadap kelembapan. Namun dibandingkan dengan material-material yang terdapat pada EDGE, yang disediakan oleh EDGE, itu sebagian besar material yang mempunyai kehematan energi tinggi ini, dan itu tidak cocok digunakan pada fungsi bangunan ini. Sehingga penggunaan material yang sudah diterapkan sebelumnya sudah cocok. Kemudian untuk dinding interior itu sama seperti dinding eksterior itu dapat menggunakan fly ash stabilized soil block. Kemudian untuk bagian lantai interior bangunan itu material bangunan itu menggunakan country oak laminate flooring, di mana berdasarkan simulasi EDGE itu material ini memperoleh penghematan energi sebesar 0,35%. Tapi pemakaian lantai kayu itu jika terus-menerus dipakai akan mengakibatkan penambangan pohon terus-menerus sehingga semaksimal mungkin meminimalisir pemakaian lantai kayu. Sehingga berdasarkan hasil perbandingan dari kerja material yang sudah diuji melalui aplikasi EDGE itu terdapat 5 material teratas yang dimana material cork tile atau lantai gabus itu cocok digunakan dan cocok untuk menggantikan material laminate flooring dengan memperoleh penghematan energi sebesar 0,69%. Kemudian untuk floor slab itu pada bangunan ini menggunakan material plat betolang yang memperoleh penghematan energi sebesar 4,60%. Namun penggunaan beton itu juga dapat memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan karena menghasilkan gas rumah kaca sehingga dapat mempengaruhi iklim. Karena itu sebaiknya penggunaan blok beton diminimalisir. Lalu terdapat juga alternatif material
alternatif material yang sudah diaplikasikan melalui EDGE, itu di mana concrete filler slab with polystyrene itu tidak cocok digunakan untuk menggantikan bata bertulang. Mengapa tidak mengambil yang setinggi-tinggi seperti sebelumnya itu? Seperti yang sudah dijelaskan dalam slide itu, di mana kayak untuk timber floor construction itu yang merupakan material dari bahan kayu, sehingga itu tidak cukup kuat untuk diterapkan pada bangunan ekolof. Dan biasanya juga timber floor ini diaplikasikan pada lantai dasar. Kemudian untuk hollow core precast slab itu di mana diaplikasikan pada bangunan yang memiliki bentang yang lebar. Untuk concrete filler slab juga tidak cocok karena biasanya diaplikasikan pada konstruksi atap. Kemudian untuk precast dengan joist system juga sama dengan concrete filler slab yang biasanya diaplikasikan untuk konstruksi atap. Kemudian untuk plafon itu menggunakan pemakaian gipsum, di mana pemakaian gipsum itu sudah cukup tepat karena memiliki kandungan TVOC yang rendah. Selanjutnya untuk roof construction dan roof insulation. Kemudian roof construction ini itu menggunakan bata bertulang yang memperoleh penghematan energi sebesar 1,56%, di mana material tersebut dapat dioptimalkan dengan menggantinya dengan hollow core precast slab, di mana yang memiliki bobot lebih ringan dibandingkan bata bertulang. Kemudian untuk roof insulation sendiri dalam bangunan itu menggunakan material polyethylene yang dapat menghemat energi sebesar 2,71%, di mana penggunaan polyethylene ini sudah cukup, namun untuk mengoptimalkan efisiensi energi pada bangunan, penggunaan material vacuum insulated panels dapat menggantikan material ini, di mana memperoleh penghematan energi sebesar 2,75%. Kemudian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada bagian ekoto itu menggunakan vertical fabric awning yang berfungsi sebagai penghalang panas dari sinar matahari. Kemudian juga sama seperti yang sudah dijelaskan pada bagian ekoto itu di mana beras solar screen ini juga dapat berfungsi sebagai pembayangan yang diletakkan di sisi barat dan timur. Kemudian untuk material kusen jendela pada bangunan itu menggunakan material aluminium, di mana material aluminium itu tidak berpengaruh pada efisiensi energi pada bangunan yang memperoleh atau penghematan energi sebesar 0%. Sehingga material aluminium ini dapat dioptimalkan dengan diganti dengan penggunaan material baja, di mana material baja ini dapat memperoleh penghematan energi sebesar 2,73%. Kemudian juga terdapat penerapan glass block dalam kawasan bangunan. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini yaitu mana rancangan bangunan yang awalnya menggunakan batuan sistem ekotool ini masih dapat dioptimalkan kinerjanya melalui penerapan penggunaan alternatif material bangunan lainnya. Kemudian kedua, yaitu penelusuran penerapan penggunaan material bangunan hemat energi dapat dilakukan dengan melalui simulasi EDGE, di mana metode ini berguna untuk membantu proses perancangan untuk memilih material yang tepat dan lebih energi atau less moderate energy. Di mana berikut adalah hasil perbandingan di mana material yang diterapkan pada bangunan, lalu material yang mempunyai efisiensi energi tertinggi dan material yang disyaratkan. Di mana terdapat peningkatan di mana dalam material yang diterapkan material yang diterapkan pada bangunan pada material yang disyaratkan itu pada bagian energi sebesar 7% dan material sebesar 5%. Kemudian kesimpulan yang berikutnya itu penerapan penggunaan material bangunan yang hemat energi pada bangunan ekolof itu dapat meningkatkan poin atau skor sertifikasi EDGE yang menunjukkan kinerja bangunan lebih hijau, yaitu peningkatan efisiensi sebesar 7,6% untuk energi dan 5,17% untuk material bangunan. Kemudian yang kesimpulan terakhir itu pengaruh penggunaan material terhadap peningkatan poin atau skor dalam sertifikasi EDGE itu berkontribusi terhadap penghematan sumber daya dalam pembangunan yang hijau dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fiona untuk presentasinya. Selanjutnya sesi ulasan oleh Pak Suryamanto. Untuk waktunya sendiri sampai jam 10.50, kemudian dari 10.50 hingga jam 11 dilanjutkan untuk sesi diskusi. Untuk Bapak Suryamanto dipersilahkan. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Pak. Iya, Anda atlet bulu tangkis? Bukan, Pak.
Bukan ya, tapi penggemar bulu tangkis begitu ya, penggemar olahraga begitu ya. Baik, bukan atlet tetapi ini. Sehingga bisa menghayati ini ya, kalau shuttlecock itu bisa dipengaruhi oleh sirkulasi udara ya. Gedung olahraga Bung Karno ya, GBK begitu ya. Jadi ini desain arsitektur itu bisa memengaruhi performance ya. Fungsinya ada begitu untuk olahraga, untuk bulu tangkis begitu ya, untuk olahraga yang lain ya. Ternyata sirkulasi udara ini bisa mengganggu begitu ya, jalannya fungsi tadi, sehingga ini sangat ketat untuk kualitas desainnya begitu ya. Nah, Anda menggunakan CFD untuk mensimulasikan sirkulasi udara ya, berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Menggunakan CFD untuk mengukur temperatur ya, memperkirakan temperatur. Yang ini untuk melihat sirkulasi dari udaranya begitu ya. Ini desain bukaan yang Anda perhatikan begitu ya. Nah, jadi kalau tadi menggunakan simulasi sebagai sarana untuk eksperimen untuk mencari konsep-konsep desain mana yang paling baik begitu ya. Kalau Denisa ini menggunakan CFD untuk mengevaluasi performance dari arsitektur ya, atau bangunan yang sudah ada begitu ya. Evaluasi desain begitu ya. Nah, sebagai gambaran ya supaya audiens ini cukup tahu ya Denisa ya. Ini saya mau bertanya sesuatu begitu ya. Yang Anda bahas ini lebih pada sirkulasi udaranya atau lebih pada ventilasi udara di dalam gedung GBK ini? Yang saya fokuskan lebih ke sirkulasi udaranya untuk olahragawan karena mempengaruhi arah anginnya dan performa shuttlecocknya. Tetapi ventilasi juga mempengaruhi karena mempengaruhi pertukaran udaranya sehingga udaranya sehat atau tidak. Jadi sebenarnya dua-duanya diperhatikan dalam mendesain bukaan pada penelitian saya. Gitu jawabannya. Oke, baik ya. Jadi dua-duanya dipengaruhi desain bukaan, tetapi ini Anda mempersoalkan ya. Jadi dalam penelitian itu selalu ada yang dipersoalkan, yaitu yang dalam hal ini sirkulasinya, begitu ya. Karena sirkulasi udara di sekitar area lapangan tadi itu mempengaruhi kinerja lapangan ya, untuk fungsi bermain badminton misalnya. Baik, jadi ini penting begitu ya, berbeda dengan ventilasi yang menekankan pada pertukaran udara begitu ya, untuk kesehatan kecukupan oksigen, udara bersih dan dunia begitu ya. Ya, saya rasa Denisa Anda cukup memahami ya. Kualitas arsitektur ya itu tidak hanya dilihat dari gambarnya yang bagus, penampilannya bagus, tetapi bisa berfungsi dengan baik ya. Salah satu yang menentukan bisa berfungsi tidak baiknya adalah sirkulasi udara begitu ya. Ya ini Anda cukup teliti ya, memilih objek desainnya adalah gedung olahraga begitu ya, dengan topiknya yaitu kinerja sirkulasi udara di dalam ruang. Ya. Perdalam terus untuk simulasi saya sarankan ya, karena simulasi itu alat bantu Anda ya untuk mengevaluasi, merancang, kalau sebelumnya itu mencari ya konsep-konsep mana yang paling tepat. Selain untuk saya harapkan Anda bisa berperan sebagai arsitek ya yang baik di masa depan ya, di mana kualitas desain itu dapat dievaluasi, dapat dicari dengan bantuan-bantuan simulator ya. Semoga Anda dapat tetap gemar menggunakan simulator untuk mendesain begitu ya. Baik, Denisa, selamat berkarya ya. Semoga Anda sukses ya di masa depan ya. Terima kasih banyak Pak. Baik ya. Berikutnya Fiona ya, bagaimana Fiona kabar Anda?
Baik, Pak. Iya, maaf ini video saya hilang ya, karena komputer saya ini apa? Jadi saya menggunakan tab ya. Fiona, penerapan material alternatif ya untuk bangunan hemat energi begitu ya. Nah, di sini dari material Anda bicara performance dari bangunan ya. Fiona, apakah suara saya cukup terdengar cukup keras ya? Kedengaran, Pak. Iya, ya. Salah satunya Anda menggunakan Eco Tools ya, Eco Tools ya untuk menilai begitu ya suatu bangunan itu apakah performance-nya baik atau tidak begitu ya. Nah, selain material itu ada aspek misalnya bentuk gitu ya. Pada aspek bentuk ini misalnya begini ya, tadi salah satu contoh Anda memasang shading pada bangunan begitu ya. Nah, itu kan aspek desain ya, aspek bentuk begitu ya. Selain itu ada aspek material, misalnya Anda menggunakan batu bata, menggunakan insulasi, begitu itu aspek material. Nah, di sini Fiona sudah memberikan gambaran bahwa bentuk dan material itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam desain arsitektur. Karena bentuk punya material ya, material itu pasti berbentuk begitu ya. Nah, begitu ya. Nah, ini bicara soal bentuk dan soal material begitu ya. Ngomong-ngomong arsitek ini sukanya yang bentuk saja begitu ya, yang terlihat saja begitu ya, yang dapat digambar. Betul nggak ya, Fiona? Iya. Betul ya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa biasanya arsitek itu lebih memperhatikan begitu ya kualitas arsitektur itu yang dapat digambar, yang dapat diapresiasi dengan visual. Nah, namun performa secara energi dan lain-lain itu tidak di ini. Nah, EcoTool membantu untuk mengungkap yang tidak terlihat tadi, material tadi. Insulasi kan dimasukkan di dalam dinding, tidak kelihatan, begitu ya. Kemudian tadi ada fly ash atau apa untuk di campuran beton, begitu ya, tidak terlihat, begitu ya, tidak terlihat. Jadi ada nilai arsitektur yang tidak terlihat, begitu ya, tetapi dapat tetapi tetap bekerja, begitu ya. Material itu kadang-kadang tidak terlihat, campuran, insulasi tidak terlihat, tetapi dia bekerja di dalam menentukan building performance, begitu ya. Nah, baik, supaya adil, saya ada pertanyaan untuk Anda ya, Fiona ya. Anda bisa dengar saya dengan baik? Bisa, Pak. Ya, Fiona ya. Saya minta ya, apa contoh-contoh ya material ramah lingkungan yang menurut Anda sangat relevan begitu ya untuk persoalan lingkungan saat ini atau persoalan konsumsi energi saat ini. Anda berikan contoh dan bagaimana penerapannya, gitu ya. Silahkan. Mungkin yang lebih umum digunakan untuk bangunan saat ini itu biasanya kan dinding bata. Dinding bata itu kan bisa meredam panas juga, Pak, di iklim tropis. Ya cuman berdasarkan analisis juga ternyata tuh ada material lain yang lebih bisa hemat energi seperti yang saya sudah tunjukkan sebelumnya, kayak fly ash dan lain-lain gitu, Pak. Sebenarnya jadi umumnya itu lebih banyak penggunaan dinding bata. Sebenarnya dinding bata juga udah bisa optimal juga buat hemat energi. Cuma ada yang lebih hemat energi lagi gitu sih. Oh, baik, ya. Jadi ini bagi arsitek itu pengetahuan material itu sangat penting karena arsitek itu menggunakan material bangunan. Jadi arsitek selalu bekerja dengan bangunan, selalu menggunakan bahan bangunan. Jadi pengetahuannya, product knowledge tentang material itu sangat penting bagi arsitek. Ya, baik, terima kasih untuk contohnya, Fiona. Ya, saya berharap Anda menjadi arsitek yang sukses di masa depan ya, dan tetap mempelajari material, begitu ya. Karena hampir seluruh dari pondasi sampai atap itu semuanya ada materialnya, begitu ya. Pasti menggunakan material. Arsitek yang tidak menguasai material tentunya tidak akan
menjadi arsitek yang baik, begitu ya. Kuasailah material untuk dapat menjadi arsitek yang baik. Ya, demikian Fiona. Selamat berkarya, semoga Anda sukses di masa mendatang ya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, saya kembalikan pada moderator untuk waktu dan kesempatannya ya.